warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisli Hartono dari kelas 12 5. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai materi pertempuran Surabaya. Jadi langsung saja saya jelaskan mengenai materi tersebut. Jadi pertempuran Surabaya ini yaitu pertempuran yang terbesar sepanjang sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Awal mula terjadinya peristiwa ini yaitu kedatangan tentara AFNI yaitu Allied Forces Netherlands Indies pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walten Sorten Malabi. Nah, jadi tujuan dari pertempuran ini ada 3. Yang pertama itu mengamankan tawanan perang. Yang kedua meluncurkan senjata para tentara sekutu Jepang. Yang ketiga menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan. Nah, dari pertempuran Surabaya, ada 7 tokoh yang berperan dalam peristiwa ini, yaitu yang pertama ada Bung Tomo, yang kedua ada Muhammad, Gubernur Suryo, yang ketiga ada Kiai Haji Hashim, yang keempat ada Haher Muhammad, yang kelima ada Maijen Mustopo, yang keenam ada Maijen Sungkon, yang terakhir ada Abdul Wahab. Nah, untuk proses terjadi peristiwa ini yaitu yang pertama awal mulanya itu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 1945. Perang itu terjadi antara kedua belah pihak masyarakat Surabaya dengan sekutu Inggris gitu. Nah, pada waktu itu pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka itu menyerah tanpa adanya syarat. Nah, dari penandatanganan ini sekutu Inggris itu mulailah melancarkan serangannya di pagi hari di Indonesia gitu. Nah, dari serangan ini pada rakyat Indonesia ada pihak yang pro terhadap Indonesia, yaitu ada sekitar 20.000 tentara, itu tentara reguler, serta ada 100.000 sukarelawan ini dari pemuda Indonesia yang pro terhadap Indonesia ini ya gitu. Nah, dari serangan-serangan ini ada sekitar 30.000 tentara Inggris, pasukan Inggris yang menyerang Indonesia, dibantu juga oleh peralatan serangan mereka. Jadi kayak alat-alat bantulah gitu, kayak tank, pesawat tempur, kapal perang mereka gitu. Nah, dari proses serangan-serangan itu pada 10 November 1945 terjadi bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika si sekutu ini sedang menyeberangi kota Surabaya, seperti itu. Nah, dampak dari pertempuran Surabaya ini yaitu yang ada 4 dampak. Yang pertama, jatuhnya korban sekitar 20.000 rakyat Surabaya. Yang kedua, ada cara pandang bangsa Inggris dan Belanda terhadap bangsa Indonesia itu mulai berubah karena si Inggris dan Belanda ini mulai kayak membuka pikirannya bahwa bangsa Indonesia ini ada semangat yang kuat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Nah, yang ketiga itu dampaknya siaran radio memberontak. Bung Tomo mendatangkan berbagai bantuan untuk rakyat Surabaya gitu.
Nah, yang keempat, 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Nah, dari penjelasan itu, nah itu sekilas penjelasan mengenai pertempuran Surabaya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.